Halo teman-teman ke channel ini, dan ya di video kali ini gue bakal ngebahas tentang Audrey. Buat kalian yang netizen asal bully, asal komen, asal ngegas, asal ngebacot di kolom komentar orang atau di komentar postingan tentang Audrey, kalian lihat dulu sampai dalam. Ya, di video kali ini gue bakal respect goblok. Sebelum gue melihat lebih dalam dirinya Audrey sampai masuk ke Facebooknya, gue bakal ngejelasin tentang kasus si Audrey ini ya teman-teman. Dan sekarang gue bakal baca rangkumannya dari Detik News ya teman-teman. Dan ya di sini ada 3 siswi SMA jadi tersangka. Ini fakta-fakta baru kasus Audrey ya teman-teman. 4 dari 12 siswi SMU yang diduga menjadi pelaku dan saksi dalam kasus penganiayaan siswi SMP berinisial AU atau Audrey ya, udah pada tahu lah kenapa pakai inisial. 1. Polisi tetapkan 3 tersangka ya teman-teman. Polisi mendapatkan 3 orang tersangka dalam dugaan kekerasan terhadap anak dalam siswi SMP di Pontianak. Dia orang Pontianak ya teman-teman, dan ini kasusnya di Pontianak, tapi ini kasusnya sudah mendunia udah menyebar ke seluruh Indonesia. Dan di sini Dodi mengatakan penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi menemukan bukti yang cukup serta kesesuaian keterangan antara saksi dan korban. Saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Sampai saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Dan ya, gue dengar ada tes keperawanannya. Katanya kan si Audrey itu dicolok ya teman-teman, kelaminnya. Dan ya sekarang dia dites keperawanannya negatif, jadi masih perawan gitu bro. Dan yang diperiksa ini tidak hanya korban, ibu korban, tapi juga semua anak-anak SMA yang ada di lokasi diperiksa seluruhnya. Dari beberapa pengakuan saksi yang ada di sana sudah mengerucut pada 3 tersangka. Dan yang kedua, tersangka terancam hukuman 3,5 tahun penjara untuk kekerasan merusak keperawanan. Dan trauma segini 3,5 tahun doang gitu bro. Tapi gue nggak berpihak ke siapapun ya teman, gue netral di sini. Tapi setelah gue lihat di dalam tentang si Audrey ini, gue jadi agak kurang respect. Waktu pertama-tama gue denger ini kasus, gue sangat-sangat respect sama Audrey karena banyak youtuber yang ngomongin si Audrey seperti Atta Halilintar gitu bro, Deddy Kombuzer kayak gitu ya teman-teman, banyak pokoknya ya. Ketika tersangka itu bersama LTPP dan NNA, gue gak tahu namanya aslinya siapa ya teman-teman. Tersangka mengaku berkelahi 1 lawan 1 nih. Katanya ada 12 versus 1 ya teman-teman, 12 orang remaja versus si Audrey 1 orang gitu bro. Tapi ini tersangka mengaku berkelahi 1 lawan 1. 7 dari 12 siswa SMA yang terkait kasus dugaan kekerasan terhadap Audrey memberikan klarifikasi ke 7 pelajar didampingi komisioner anak dan sejumlah keluarga. Drama gitu bro. Dan mereka secara bergantian menyampaikan permintaan maaf kepada korban Audrey. Di antara mereka ada yang mengaku tidak berada di 2 lokasi. Jadi kami tidak mengeroyok Audrey, kami berkelahi 1 lawan 1, kata salah satu pelajar tersebut. Pelaku menyesal dan meminta maaf ya. Harus menyesal dan harus berminta maaf ya teman-teman. Ini yang kelima nih. Hasil visum tak ditemukan memar dan alat kelamin tidak robek. Polisi mengungkap hasil visum dari pemeriksaan. Visum dilakukan sepekan setelah dugaan pengeroyokan terjadi di rumah sakit tempat dia rawat, si Audrey dirawat tersebut ya teman. Dada tidak ada memar dan bengkak, jantung dan paru-paru normal, perut datar, bekas luka tidak ditemukan, organ dalam abdomen tidak ada pembesaran, kulit tidak memar, lebam maupun bekas luka katanya nggak ada gitu loh bro. Ini cuma drama gitu loh, seperti gua yang cuman kena paku gitu bro. Gue bilangnya ke doi gue pakai silet, depresi anjing. Padahal itu kena paku, ini pada bekasnya bro. Ya ini nih masalah kecil yang dibesar-besarkan gitu bro, luka kecil yang besar-besarkan. Jadi kita lihat dulu ya teman-teman. Dan mana ya akunnya ini, nama akunnya dulunya Nica RXX kalau gak salah ya teman-teman. Dan sekarang username-nya sudah diganti jadi Justice for Audrey Official ya teman-teman, dan followersnya udah 274k. Akun official selain kami fake, kami minta keadilan pelaku dihukum seberat-beratnya. Ini di deskripsinya ya teman-teman. Dan ya pelakunya udah dihukum seberat-beratnya. Enggak guys, enggak sih.
3,5 tahun doang ya teman-teman. Dan di sini banyak para influencer atau youtuber seperti Ria Ricis, Hotman Paris, pengacara, Atta Halilintar gitu bro, pada respect pada si Audrey ini ya teman-teman. Dan di sini ada repostan dari Kamu Harus Tahu ya teman-teman. Dijerat UU Perlindungan Anak, 3 tersangka terancam 3,5 tahun penjara. 3 tersangka yang menganiaya Audrey dijerat Perlindungan Anak, hukuman ancaman 3,5 tahun penjara. Mereka telah terbukti menganiaya Audrey katanya ya, hingga masuk rumah sakit. Dan Bapak Jokowi, presiden kita yang terhormat. Dan di sini ada Atta Halilintar nih. Atta Halilintar ngelihat langsung ke rumah sakitnya ya, di Pontianak ya teman-teman. Dan gue sempat lihat juga di Deddy Corbuzier 12,1 sampah. Gila banyak yang respect sama si Audrey ini ya teman-teman. Dan untuk kalian yang belum tahu, ini pelakunya ngeselin gitu bro. Dia lihat ada di sini postingan yang bumerang ya teman-teman. Mana ya? Nah ini lagi diselidiki di Polres atau di kantor polisi. Sepet-sepetnya ngebumerang gitu bro. Gitu ngapain cuy, ngapain? Gak ada gunanya, udah tahu lu salah gitu bro, kenapa bumerang, goblok emang. Dan gue agak kesel nih sama yang tengah nih, bangetna lo baca tanjing Dan di sini ada Justice for Audrey ini sempet trending, sekarang juga masih trending sih kayaknya di Twitter ya temen, karena gue belum gak main Twitter, gue ya anak Facebook bro, anak Facebook. Apaan main Twitter nih, nggak jelas nih. Ini yang gue gak suka ya sama si goblok ini. Tolong. Waduh, bebek nelpon gitu bro. Gue ini menemukan dari Asa Firda Inayah ya teman-teman. Saya mengumpulkan beberapa screenshot tangkapan layar dan meletakkannya di sini. Nomor 1, akun-akun Audrey di bawah ini kemungkinan besar bukan akun palsu karena sejak 2012 dan aktif. Maka pertanyaan Audrey di akun satunya mengangkal ini akun palsu diduga kuat adalah kebohongan. Kata si Audrey, ada akun palsu katanya. Padahal itu akun yang dari dia dari tahun 2014 gitu bro. Masa iya gitu bro, dari tahun 2012 dia ada yang ngeklon gitu loh, ada yang akun fake gitu loh. Dia siapa gitu, si Audrey ini siapa dari tahun 2012 gak ada bro, gak ada terkenalnya gitu cuy. Mungkin karena dia tengil, si Audrey ini tengil atau gimana gitu. Di komen di postnya juga banyak yang kata-kata yang kotor, yang vulgar gitu bro. Jadi ya si Audrey ini gak disukai atau gak diseganin sama si pelaku tersebut gitu bro. Jadi sama kakak-kakak kelasnya teh siapa tong gitu bayar tuh man. Tapi si kakak-kakak kelasnya berlebihan gitu bro, nyaram tanya mamatahan di sarua Sunda ngasih taunya gitu bro, terlalu keras gitu menurut gua. Ini opini gua ya teman-teman. Yang ketiga kita lihat dari screenshot-screenshotannya ya teman-teman. Nih ada dari akun Audrey Zufilvanka ya teman-teman. Ini akunnya masih aktif katanya 1 hours ago. Ini akun yang sudah aktif yang kedua. Nih ini ada dari akunnya si Audrey ya teman-teman. Si Audrey dia nge-post kelamin lo semua katanya, tapi kelamin cewek gitu bro. Kalian bisa aja lihat di SS sebelah. Nah sebelah sini ya teman-teman. Dan pokoknya ini si Audrey ini postingan yang kemarin-kemarinnya sebelum dia dibully atau dikeroyok sama pelaku yang 3 itu ya teman-teman, sama 12 orang itu, katanya dia itu postingannya sangat-sangat vulgar gitu bro, pakai bahasa-bahasa yang kotor, yang bahasa-bahasa yang vulgar gitu bro. Kalian bisa lihat aja SS-annya di sebelah sini ya teman-teman, gue kasih ya teman-teman. Nih sebelah sini banyak SS-SS-annya si Audrey yang vulgar bro. Nih ada juga yang ngomentarin si Audrey ini di postingannya, prihatin lihat kasus yang dialami gadis muda ini, walaupun setelah divisum hasil terbaru menyatakan tidak ada kerusakan pada bagian kepala nani bocah,
ngelus dada setelah lihat berada di FB kamu Audrey. Kamu masih belum cukup umur untuk melakukan itu semua, bahkan kamu belum waktunya nyoblos tahun ini. Kamu ikut menyerang dengan hoax. Akun toksisnya kenapa ditutup? Karena malu, udah banyak yang ngira anak baik, anak polos, bla 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 bla. Nih dari dunia Manji ya, Bang Anji. Di sini juga ada orang yang ngechat si Anji di chat pribadi di WhatsApp gitu loh. Ji, temuan di Polresta Pontianak kayaknya kejadian agak beda dengan yang heboh di internet. Di medsos agak berlebihan. Mungkin ada perlu klarifikasi tambahan sebelum ada postingan apa-apa, sekedar info aja. Cuman memang udah ditangani Polresta dan sudah ada tersangka. Salah satu orang tua tersangka yang dibilang anggota dewan itu ternyata cuman caleg, belum anggota. Gimana, lu mau respect gak sama Audrey? Gimana menurut lu, bro? Gini nih. Gue nggak ngebela siapapun di sini, nggak ngebela aku, nggak ngebela si Audrey atau siapa gitu, bro. Tapi nih yang paling gue nggak suka sama Audrey-nya ini, misalkan lu kayak tadi gitu loh, kayak lu ada lukanya dikoet sama kucing gitu, bro, gitu sama kucing gitu, dicakar, tapi lu bilangnya ditembak sama orang gitu, bro. Wah, itu pasti itu mah berlebihan gitu, bro. Seperti si Audrey ini, dia itu cuma digituin, tapi katanya dicolok gitu, bro, cuma diginiin tapi colok, tapi tetap aja si pelakunya salah. Tapi si Audrey ini nggak boleh berlebihan gitu, bro, harus ngomong sesuai faktanya aja gitu loh. Dan di sini ada di captionnya Dunia Manji membingungkan. Saya baca-baca hasil visum menyatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Seorang teman juga WhatsApp saya ada di slide 4. Katanya kejadian kriminal tidak seheboh yang digambarkan apa yang terjadi ya. Intinya dari kasus ini kalian harus ambil hikmahnya dan jangan ambil negatifnya ya teman-teman. Dan kesimpulannya adalah di sini si pelakunya ini memang sudah salah, yang si Audrey juga salah. Salahnya kenapa si Audrey menurut gua salahnya itu gara-gara melebih-lebihkan faktanya gitu, bro. Faktanya begini malah di segini gitu, bro. Kalau si pelakunya emang udah salah gitu, bro, main kekerasan aja gitu loh, cuy. Tapi menurut gua bener sih kalau gua punya adik kelas atau gimana gitu loh, kelakuan di sosmednya vulgar gitu. Tapi sampai ngelunjak gitu loh, bro. Gue juga tadi sedikit kesel sama si Audrey tentang postingannya ya teman-teman. Untuk kalian yang masih di bawah umur, nggak usah lah kalian toksik di sosmed, gunanya apa gitu, bro. Gue juga dulu pernah sih toksis, tapi sekarang udah berhenti. Toksisnya ya toksik biasa aja, kayak Kolim gitu, bro, kayak si Winston Renaldi gitu, bro, si Korigor kayak gitulah, nggak berlebihan kayak si Audrey tadi gitu loh, cuy. Oke guys, mungkin segitu aja videonya. Jangan lupa klik like, komen, dan di subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di @aden_sandi. Oke guys, mungkin segitu aja videonya. See you next video and bye.